Coach, kalau ditanya seberapa penting, jawabannya pasti penting. Tapi seberapa penting ya, Coach, untuk kita fokus? Ya, kalau kita lihat tadi, Jelas. ternyata itu sangat penting fokus, seperti Siska ada tanyakan ya. Nah, seberapa penting kau fokus itu, baik kita lihat satu persatu ya, sebenarnya pentingnya itu gimana fokus sih? Nah, kita lihat sekarang ya, udah keluar ya, mudah-mudahan ini, ya. Penting kau untuk fokus, tentu pasti penting. Pertama, agar kita tidak bingung. Ya, perhatikan. Karena saya dapati di dalam konseling, kalau orang nggak fokus itu biasa bingung. Di dalam pembicaraan pun itu ketika dia tidak fokus itu pasti bingung pembicaranya udah kemana. Jadi agar kita tidak bingung ya. Jadi fokus dalam pekerjaan apapun yang Anda lakukan itu supaya Anda tidak bingung. Kemudian yang kedua, hidup ini jadi lebih tenang dan lebih teratur. Itu kan indah sekali ya. Bukankah ini yang kita rindukan bahwa hidup itu lebih indah, lebih tenang, lebih teratur ya. Jadi sangat besar manfaatnya buat kita semua. Nah, selain itu apa lagi? Kita tidak mudah panik. Ketika kita fokus, kita tidak akan mudah panik. Jadi belajar fokus itu karena gini, kenapa saya bilang katakan tidak mudah panik? Ya, karena kalau kita udah bisa fokus, itu kadang-kala gini, ketika kita mengerjakan sesuatu tiba-tiba, aku lupa ini, lupa itu, lupa itu. Nah, itu bisa panik. Wah, tadi apa ya tertinggal ya, apa-apa. Karena udah tidak biasa fokus. Nah, penting sekali untuk fokus. Nah, supaya kita tidak bingung, hidupnya lebih tenang, dan tidak mudah panik. Apalagi nextnya, gangguannya pasti mengecil. Ya, jadi ketika kita mulai bisa fokus, gangguan-gangguan itu bisa mengecil. Karena gini, ketika kita tidak biasa fokus, ketika saya dapati banyak, Pak, kok saya ya, udah belajar khususnya anak-anak muda ya, saya udah belajar 2-3 jam, tetap saya nggak bisa jawab pertanyaannya. Saya bilang, iya, karena ketika kamu belajar, kamu tidak fokus pasti. Saya udah usahakan fokus, saya bilang, coba, saya tes. Ternyata benar. Ya, tapi ketika saya tes, saya ajarin fokus dalam 5 menit aja atau 10 menit, itu dia bisa jawab dengan baik. Karena gini, kadang-kala apa yang kita lagi pelajari, apa yang kita lakukan, itu kita tidak fokus, akhirnya kita kehilangan apa yang kita bisa masukkan ke dalam kepala. Ingat ya, kita melakukan segala sesuatu itu pasti masuk ke dalam kita punya pikiran dan kita punya alam bawah sadar supaya kita bisa mengerjakannya dengan baik lagi. Termasuk skill juga. Yang saya biasa katakan bahwa ketika Anda belajar lagu-lagu atau main keyboard atau main gitar, awalnya kan tidak bisa main. Tetapi Anda berlatih terus sampai Anda otomatis. Jadi itu masuk di dalam alam bawah sadar Anda ketika Anda dengar lagu, Anda sudah bisa main. Ya, jadi itu fokus namanya. Tapi kalau Anda tidak fokus, ya berapa lama pun Anda belajar, Anda tidak akan bisa. Karena tidak fokus. Ya. Nah, kemudian kita bisa belajar dengan baik yang saya tadi katakan karena kita fokus. Nah, firman Tuhan mengingatkan kepada kita di Lukas pasal 10 ayat 42 dikatakan apa? Ada hal yang penting hanya apa? Satu, perhatikan kata ini ya. Padahal yang penting hanya satu. Itu garis bawahi nanti. Dan ini Anda tahu ceritanya waktu itu mengenai apa Maria ya dan Marta ya. Nah ini saya nggak usah ceritakan, tapi saya mau fokus di ayat ini. Padahal yang penting hanya satu dan Maria sudah memilih yang baik yang tidak akan diambil dari dia. Jadi ketika kita fokus, apa yang kita dengar, apa yang kita pelajari, apa yang kita lakukan dengan fokus itu menjadi milik kita, tidak akan diambil oleh orang lain. Ya perhatikan ya itu ya. Nah ini sangat penting sekali. Ketika Anda fokus, apa yang Anda dapatkan itu menjadi yang terbaik. Ya. Jadi skill-skill apapun, apakah Anda mau belajar bahasa Inggris, belajar bahasa lain, atau belajar teknik-teknik baru, skill-skill baru, tapi kalau Anda tidak fokus, itu sulit sekali. Kalau Anda fokus, itu Anda akan mendapatkan manfaatnya dan itu menjadi milik Anda. Ya. Nah, kita balik lagi ya ke sini. Jadi kita bisa lebih tenang dalam bertindak, bisa lebih jernih melihat persoalan. Seperti tadi Maria ya, dia itu Tuhan sampai puji dia. Maria telah melakukan yang terbaik. Hanya satu hal saja yang penting. Jadi ketika dalam jangka waktu itu, perhatikannya, dalam jangka waktu period itu harus fokus. Nah, kemudian Anda bisa lebih tenang dalam bertindak, bisa lebih jernih melihat persoalan, karena Anda fokus.
Nah, seperti tadi saya bilang kamera itu ketika Anda ambil foto itu fokusnya tepat, itu akan jernih sekali gambar-gambar yang Anda dapat. Nah, ketika Anda melakukan segala sesuatu, apakah berpikir atau merencanakan sesuatu, itu Anda fokus, itu akan jernih sekali. Ya, kalau Anda konseling juga sama, membaca juga begitu, berdoa juga begitu, olahraga juga begitu sama. Ya, nah kemudian kita lihat lagi memutuskan sesuatu dengan baik. Jadi kita bisa memutuskan segala sesuatunya itu dengan baik dan dengan tepat. Nah, saya kasih contoh begini ya. Sumpama saya ajak si Smelda, ayo kita makan ya, besok ya. Terus si Smelda bilang, makan di mana? Ya, terserah. Terus si Smelda tanya lagi, jam berapa Coach Wardi? Saya bilangnya terserah. Kira-kira gimana? Jadi nggak makan? Kan nggak fokus. Kecuali kalau si Smelda tanya, kapan makannya? Saya bilang, hari Sabtu. Jam berapa? Kita makan jam 12. Di restoran mana? Di restoran A. Itu fokus. Ya. Jadi bisa memutuskan dengan baik. Karena dia udah rencanakan. Tetapi ketika si Smelda tanya, kapan? Ya terserah. Makan di mana? Terserah. Jam berapa? Terserah. Kira-kira bingung nggak? Itu namanya nggak fokus ya. Oke. Nah, kita lihat di Efesus gini. Jadi dikatakan gini, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Karena jahatnya gimana kita tahu bahwa kita itu gangguannya banyak. Media sosial, apa segala macam. Jadi kita itu diganggu kemana-mana. Jadi kita harus pergunakan waktu itu dengan baik. Itu mungkin si Smelda, jadi seberapa pentingkah ya untuk fokus? Ya, jawabannya ternyata penting banget ya, Coach ya.